YouTube Pak Mas Menteri, YouTube itu menjadi salah satu sumber pembelajaran yang terpenting untuk berbagai macam melihat guru baik dari sisi guru dan lainnya. Beberapa kabar gembira Bapak Ibu, beberapa kabar gembira dari yang beberapa sudah diumumkan. Kabar gembiranya adalah kita mendengarkan keluhan dari berbagai macam masyarakat, dan keluhannya itu nomor satu adalah fleksibilitas penggunaannya. Pokoknya kalau saya nge-google kemana-mana, website universitas, dan yang terakhir Pak YouTube Pak Mas Menteri, YouTube itu menjadi salah satu sumber pembelajaran yang terpenting untuk berbagai macam melihat guru baik dari sisi guru dan lainnya. Jadinya yang kita lakukan gini, kita kecilkan giganya, tapi kita jadikan itu umum. Tapi kita mengecualikan hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan pendidikan, yaitu TikTok, Facebook, Instagram, itu kita kecualikan. Jadinya kita buat blacklist Bapak Ibu. Ini kita nego 2 bulan sama para operator, tapi alhamdulillah mereka mendukung kita. Jadinya akhirnya dengan anggaran yang sama, walaupun dengan giga yang lebih kecil, tapi itu menjadi kuota umum, dan itu sebenarnya yang dibutuhkan sama banyak masyarakat kita, fleksibilitas dalam penggunaan, terutama bagi yang menggunakan Google Search dan YouTube. Itu mereka sangat bergembira Bapak Ibu. Jadi itu kami mendengar. Jadi kami ubah skemanya sedikit. Ini adalah beberapa review positif. Ini bisa langsung saja skip saja. Ya, jadi ini perubahannya jadi kuota umum. Berikut. Nah, ini yang memberikan kuota. Nah, yang kemarin penggunaannya itu di bawah 1 giga, Bapak Ibu mohon mendengar kalau ada yang komplain kok nggak nerima. Cek dulu, mereka penggunaannya kurang dari 1 giga nggak sebelumnya. Jadinya itu artinya mereka tidak menggunakan kuotanya, berarti tidak akan dikirim lagi. Jadi yang benar-benar menggunakan ini agar kita lebih tepat sasaran. Karena kita juga harus menjaga anggaran negara secara disiplin. Jadinya bagi yang tidak menggunakan itu, mereka tidak akan menerima transfer kuota yang berikutnya. Berikut. Ya, yang nomornya berubah atau belum menerima kuota sebelumnya masih bisa registrasi, tapi bagi mereka yang pertama adalah pengiriman pertama adalah April, bukan Maret. Jadi itu sedikit ada penundaan 1 bulan untuk mereka. Ini adalah bantuan selama 3 bulan. Terima kasih. Berikutnya. Ya, silakan naik berikutnya. Oke. Pertanyaan semua di masyarakat adalah kapan kita bisa kembali lagi sekolah, ya. Dan alhamdulillah dengan berbagai macam perjuangan dan negosiasi, dan terutama saya harus memberi terima kasih yang besar kepada Pak Presiden, Ibu Menkyu, Pak Menkes, sama Pak Menek BUMN, bahwa alhamdulillah vaksinasi itu guru akan menjadi prioritasi vaksinasi. Ya, ini adalah kabar yang sangat gembira, dan ini adalah memang sepatutnya menurut saya ini adalah yang terbaik, bahwa kita memastikan bahwa vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi prioritas. Berikut, Pak Presiden sudah mengkomit bahwa semua guru, 5,5 juta pendidik dan tenaga pendidik, target penyelesaian vaksinasi itu akhir Juni 2021. Itu artinya apa? Itu artinya di bulan Juli sekolah tatap muka, walaupun terbatas tapi masih tatap muka, itu bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah sekarang fokus kami sekarang Bapak Ibu adalah untuk mendorong sekolah melakukan tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan secepat mungkin, tapi dengan didorong dengan vaksinasi, ya. Jadi vaksinasi ini untuk pendidik, guru, dosen, ya, dan tenaga pendidikan dari seluruh jenjang, baik formal maupun non formal, termasuk pendidikan keagamaan. Jadi semuanya masuk. Prioritasi vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi pada saat sudah terkirim misalnya vaksinnya, kita akan mulai dengan yang paling muda dulu. Ya, kita akan mulai dengan guru-guru di jenjang PAUD dan
SD, SLB dan sederajat. Baru setelah itu terpenuhi kita maju ke SMP, SMA, SMK. Baru setelah itu perguruan tinggi. Jadinya yang kecil dulu. Kenapa kita fokus yang kecil dulu? Karena yang kecil yang paling susah melakukan PJJ, Bapak Ibu. Dan juga tingkat penularan semakin mudah, semakin itu secara saintifik dari semua riset yang kita lihat di dunia, semakin mudah tingkat penularannya semakin kecil. Ya, tingkat penularannya semakin kecil antara anak ke anak. Ya, itu semakin kecil. Nah, itu tentunya yang kita sudah tahu bahwa imunitas anak jauh lebih tinggi daripada orang dewasa terhadap COVID. Tapi maksud saya adalah transmisinya pun jauh lebih kecil semakin mudah, terutama di bawah umur 12. Jadinya itu dulu yang kita fokuskan. Berikut. Jadi harapannya adalah walaupun sebelum vaksinasi ini pendidik dan tenaga pendidikan pemerintah daerah ini diharapkan mengakselerasi pembelajaran tatap muka. Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik dan pendidikan telah dimulai, dan saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar, para guru, tenaga pendidik, semuanya telah yang di sini prosesnya telah dimulai, dan kita harapkan nanti setelah Provinsi DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama, karena tenaga pendidik, kependidikan, guru, ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan. Dan targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan semuanya insya Allah sudah bisa kita selesaikan, sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu. Terima kasih.